Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-35 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan membuat latihan yang terkait dengan beberapa properti CSS, termasuk properti display dan font away song. Untuk properti display, kita sudah bahas di video sebelumnya mengenai CSS Flexbox, tepatnya di pertemuan ke-32. Dan untuk font away song, ini juga pernah kita bahas di pertemuan ke-34 mengenai belajar CSS untuk pemula. Nah, baik sampai di sini, di web browsernya silakan ketik font away song, lalu tekan tombol enter di keyboard, lalu pilih font away song di bagian atas ini. Nah, pada bagian ini di tab menu icons, ini diklik. Lalu di sini saya memilih tombol free and open source icons. Ini diklik. Nah, jadi ceritanya di sini kita akan buat kotak seperti ini ya. Yang masing-masing kotaknya terdapat teks dan icon font away song. Nah, kita akan buat dua baris, 6 di atas dan 6 di bawah. Jadi total 12 kotak yang akan kita buat dalam contoh latihan ini. Nah, sekarang kita akan jalankan Visual Studio Code-nya. Untuk web browser-nya ya, khususnya font away song ini jangan di close, ini kita minimize, nanti kita kembali ke sini. Di Visual Studio Code-nya, kita akan siapkan file pertemuan 35.html. Tombol new file, pertemuan _35.html. Sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya file pertemuan 35.html. Lanjut kita akan buat kerangka dasar dari HTML ini ya. Ya, tanda seru seperti ini. Lalu tekan tombol enter di keyboard. Untuk bagian titelnya ini saya isi dengan latihan CSS. Oke, lanjut kita akan buat file CSS-nya ya. Aktif di folder CSS, lalu klik tombol new file. Nama filenya adalah style_35.css. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan ya file style35 ini dengan pertemuan 35.html. Kita kembali ke file pertemuan 35.html. Kita akan lakukan koneksi di sini. Enter satu kali. Menggunakan tag link untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Lalu tap di keyboard. Lalu nilai di dalam atribut href ini itu pertama folder CSS ya. Lalu slash. Kemudian style 35. Nah, ini dia, ini saya klik. Oke, sekali lagi kenapa folder CSS? Ya, karena file style 35 ini kita buat di dalam folder CSS. Ya. Nah, lanjut kita akan koneksi ke font away song. Ya, jadi di sini kita sudah punya folder font away song ya, yang pernah kita buat di pertemuan ke-34 ya mengenai font away song. Nah, di sini saya enter satu kali. Tag link, lalu tap di keyboard. Nah, nilai di dalam atribut href ini pertama folder font away song ya. Saya ketik seperti ini, font away song. Ini saya klik. Kemudian di dalam folder CSS, ini saya klik. Nah, di sini ada dua pilihan ya yang bisa kita gunakan. Ada all.css dan all.min.css. Ini pilih salah satunya ya. Kita gunakan yang all.min.css. Nah, sekarang kita sudah terhubung di font away song. Nah, langkah selanjutnya, bagian bodinya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan di sini, yaitu membuat sebuah kontainer ya, yang menampung semua elemen yang akan kita gunakan. Ya, termasuk font away song dan teks. Ya, tapi sebelumnya untuk sidebar sebelah kiri ini saya hide ya, supaya area pandang kita agak luas dilihat ya.
Saya buat kelas dengan nama con font awesome, lalu tip di keyboard. Dan semua elemen yang akan kita gunakan itu kita simpan di dalam kelas con font awesome. Nah, selanjutnya, jika kita lihat contoh latihan kita ya, kita kembali ke browsernya. Di sini ada kotak ya. Ini ada kotak. Di dalam kotak ini terdapat icon, ya icon font awesome dan teks. Nah, pertama kita akan buat kotaknya dulu ya. Kita kembali ke Visual Studio-nya. Saya buat kelas namanya box icon. Ya sebenarnya nama kelasnya bebas ya. Teman-teman ingin menggunakan nama kelas apa? Tidak mesti nama kelas yang digunakan itu harus sama dengan apa yang saya buat di sini. Tap di keyboard, kemudian saya enter satu kali. Nah, di dalam kotak ini itu terdapat dua elemen, yaitu icon font awesome dan teks. Jadi di sini kita akan buat kelas lagi. Untuk font awesome, ini kita gunakan T I, lalu tap di keyboard. Nah, di sini saya tambahkan kelas. Nah, untuk memanggil font awesome, yang mudah-mudahan teman-teman masih ingat ini ya, kita gunakan kelas FAS, ya, font awesome solid, kemudian spasi, nama font awesome-nya. FA, font awesome, ya lalu garis datar seperti ini, kemudian hop. Nah, di sini ada dua kelas, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ini ya. Kelas pertama itu ada FAS, ya, font awesome solid, untuk kategori atau jenis font awesome yang akan kita gunakan, yaitu font awesome solid. Lalu kelas yang kedua, yaitu ada FA, lalu dash home. Ini untuk nama kelas font awesome yang akan kita gunakan. Ya, dalam hal ini icon home. Selanjutnya, di bawahnya itu ada elemen teks ya. Ini kita gunakan kelas ya, namanya teks icon. Jadi sekali lagi teman-teman bebas ingin menggunakan nama kelas apa ya. Ini saya tap di keyboard. Kemudian di sini bisa isi dengan host. Jadi sekali lagi, di dalam box ini ya, box icon ini itu terdapat dua elemen. Pertama, icon font awesome. Yang kedua, teks. Nah, sampai di sini kita akan jalankan dulu file pertemuan 35.html. Kita akan kembali ke folder latihan kita. Folder belajar CSS. Kita cari pertemuan 35.html. Nah, ini saya klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya ya, icon font awesome dan teks di dalam kelas box icon. Nah, langkah selanjutnya kita akan berikan style CSS. Kembali ke Visual Studio-nya. Yang pertama yang akan kita berikan style yaitu tag body. Ke style 35.css. Selektornya adalah body. Kita akan kasih background color ya. Ini background color, kita gunakan kode hexadesimal. Coba di sini D6 EDFF. Ya, kita cek dulu apakah ini berpengaruh ya untuk tag body-nya. Saya refresh. Nah, ini tag body sudah memiliki warna background. Kita kembali ke Visual Studio-nya. Selain background color, coba kita tentukan jenis hurufnya ya. Menggunakan properti font, family. Coba ini kita gunakan Arial. Lalu kita tentukan ukuran hurufnya ya. Kita gunakan properti font, size, 14 pixel. Oke, coba kembali ke web browser-nya. Ini saya reload dulu. Nah, selanjutnya kita akan berikan style untuk kelas con ya,
font awesome yang berfungsi sebagai kontainer yang menampung ketiga elemen ini. Kembali ke style 35.css, saya enter di sini. Nama kelasnya adalah font awesome. Pertama, ini saya akan menentukan lebarnya dulu menggunakan property width. Untuk lebarnya ini 800 pixel. Kemudian supaya si kontainer ini ya berada di tengah-tengah browser dia secara horizontal, ini saya kasih properti margin ya. Margin auto. Ya, sampai di sini coba kita lihat dulu di browser ya. Saya refresh. Ini kelihatan tidak ada perubahan apapun ya. Coba ini kalau saya perkecil, saya reset di sini. Nah, ya. Ya, sebenarnya ini tidak kelihatan seperti kotak ya untuk si kontainernya. Jika kita ingin kelihatan seperti kotak, ya teman-teman bisa tambahkan di sini namanya border. Ini bisa diisi misalnya 2 pixel, jenis bordernya solid, kemudian warnanya coba kita pakai warna ini saja, black. Itu pun jika teman-teman ingin kelihatan bahwa si kontainernya kelihatan seperti kotak. Kalau saya refresh browsernya, nah, ya. Tapi ini tidak akan lakukan seperti ini ya, karena berdasarkan dari contoh yang akan kita buat itu tidak menggunakan border untuk si kontainernya. Ini kembali ke Visual Studio Code-nya, ini saya hapus. Oke, lanjut, kita akan berikan style untuk kelas box icon ya, yang menampung dua elemen di dalamnya, yaitu icon font awesome dan text icon. Ini kembali ke style 35.css. Nama kelasnya adalah box icon. Coba kita tentukan dulu lebar dari si kotaknya ya. Untuk lebarnya coba di sini 100 pixel. Coba kita tentukan juga tingginya ya. Tingginya coba 100 pixel juga. Ya, kalau kurang nanti kita tambah ya. Kalau lebih kita kurangi. Apalagi di sini, coba properti background color. Untuk background colornya, coba di sini FFF. Oke, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya ya. Latihan CSS, saya refresh. Ya, sudah ya. Ini saya perbesar lagi. Nah, agar supaya ya kedua elemen ini ya, icon font awesome dan teks ini tidak merapat di sisi kiri ya, atau tidak merapat di box ini, tuh bisa kita tambahkan properti yang namanya padding. Oke, kita coba. Ini saya reset dulu supaya kembali normal tampilannya 100%. Nah, di sini kita berikan properti padding. Coba paddingnya 10 pixel. Oke, kita cek. Saya refresh browsernya. Nah, sekarang ada jarak ya. Nah, selanjutnya supaya kedua elemen ini ya, atau semua elemen yang ada di dalam kotak ini berada ke tengah secara horizontal ya. Di sini bisa kita tambahkan properti text align. Nilainya adalah center. Oke, coba kita cek lagi. Ini saya refresh. Selanjutnya, jika kita lihat ya, si kotaknya ini kalau saya hover, ini ada tumpul ya di setiap sudutnya. Ini bisa kita gunakan properti border radius. Saya enter di sini, propertinya adalah border radius. Untuk border radiusnya, coba di sini 10 pixel. Oke, kita kembali ke web browser, latihan CSS, saya refresh. Nah, sekarang
tiap sudutnya dari box ini itu tumpul ya sebanyak 10 pixel. Nah, langkah selanjutnya kita akan copy paste ya sebanyak 11 ya, karena kita butuh 12 kotak ya, nanti kita ganti teks dan icon font awesome-nya. Ya, kembali ke Visual berikutnya di pertemuan 35.html, dan ini kita blok ya, mulai dari div dengan nama kelas box icon ya, kita blok seperti ini hati-hati jangan sampai salah blok. Lalu tekan dan tahan tombol alternatif, lalu tombol shift di keyboard, kemudian arah panah bawah, kita copy sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi tekan dan tahan tombol alternatif, kemudian tombol shift, lalu arah panah bawah. Tekan 1 kali, itu mengcopy 1 kali, tekan 2 kali untuk arah panah bawahnya, itu akan di-copy sebanyak 2 kali. Dan seterusnya. Intinya tekan dan tahan tombol alternatif shift. Oke, sampai di sini kita akan lihat dulu hasilnya di web browser, latihan CSS, saya refresh web browsernya. Nah, sekarang kita sudah punya 12 kotak ya. Ya, tapi kita ingin ya kotak ini berjejeran ke samping seperti ini. Sementara yang hasil kita buat itu, hasil copy paste-nya itu berjejeran ke bawah ya. Ini bisa kita atur menggunakan properti display. Coba kita kembali ke Visual berikutnya. Nah, ini ya. Jika kita lihat semua kotak itu dibungkus dengan kontainer dengan nama kelas con ya font awesome. Nah, di setelah 35.css kita cari kelas con font awesome di sini. Saya enter 1 kali. Tinggal di sini kita kasih properti display, nilainya adalah flex. Lalu titik koma. Ya, jadi sekali lagi mengenai properti display pada CSS ini tidak akan saya bahas lebih detail lagi di sini ya. Sudah pernah kita bahas di pertemuan 32 mengenai CSS Flexbox. Nah, sampai di sini kita lihat hasil di web browser, kita refresh, maka semua kotak itu berjejeran ke samping. Nah, supaya di sini ada jarak antar kotaknya ya. Di sini bisa kita kasih properti margin di kelas box icon-nya. Kembali ke Visual Studio-nya, kita cari box icon di sini. Kita kasih di sini properti margin, coba 5 pixel. Oke, kembali ke browser, ini saya refresh. Nah, sekarang sudah ada jaraknya tiap-tiap kotaknya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan berikan style untuk kelas font awesome-nya ya, untuk iconnya. Kembali ke Visual Studio-nya. Kita cek dulu pertemuan 35. Di sini ada kelas ya, ada kelas namanya fast, font awesome solid, untuk kategori atau jenis font awesome yang akan kita gunakan. Saya ulang kembali, fast itu font awesome solid, kemudian kelas FA home itu nama kelas font awesome-nya atau nama icon font awesome yang digunakan. Kita bisa gunakan selektor ini ya, fast, untuk berikan style icon font awesome. Di style 35 CSS, saya enter di sini 1 kali, titik fast. Yang akan saya lakukan di sini, pertama memberikan properti font size ya. Jadi ini bisa diatur menggunakan font size ya, karena font awesome ini juga merupakan kategori font ya. Cuma dia bentuknya icon. Coba di sini 30 pixel. Lalu coba ini saya berikan properti color ya untuk warna icon font awesome-nya. Saya gunakan kode warna hexadesimal. Oke, sampai di sini saya lihat dulu hasilnya ya di web browser. Saya refresh.
Nah, lanjut supaya icon font awesome ini tidak terlalu rapat di bagian atas, bisa kita tambahkan properti margin top ya untuk font awesome-nya. Di sini, coba di sini properti margin top, coba di sini 10 pixel. Ya, kembali ke browser. Saya refresh, sekarang sudah ada jarak di bagian atas ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengganti icon ya di setiap kotaknya. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di pertemuan 35.html, di sini pertama ini font awesome home. Nah, coba di sini saya ganti dengan Facebook. Kemudian di sini box ketiga saya ganti dengan Twitter. Kemudian box ke selanjutnya, box keempat saya ganti dengan Instagram. Oke, selanjutnya di box kelima saya ganti di sini icon TikTok. Ya, sampai di sini kita lihat hasil web browser, latihan CSS, kemudian saya refresh web browsernya. Nah, ini ada beberapa icon font awesome tidak terbaca ya. Itu box kedua, 3, 4, dan 5. Nah, jika kita perhatikan ya, di Visual Studio Code-nya, tepatnya di pertemuan 35.html ini, kita cek box yang kedua. Ini box 1, ini box kedua. Ya, karena Facebook ini merupakan icon brand ya. Sementara nama kelas yang kita gunakan di sini itu font awesome solid. Ini tinggal kita ganti font, ya, font awesome brand. Coba kita refresh. Nah, ini sudah ada ya. Tapi lagi-lagi ini tidak terkena nama kelas ya. Ini nanti kita selesaikan ya. Yang penting sekarang icon font awesome-nya sudah terbaca. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui nama kelas yang ada di font awesome ini di websitenya langsung, ya di sini sudah ada ya. Ini Facebook. Kalau diklik, ini sudah ada ya. Kategori nama fontnya itu font awesome des brand ya, atau fab. Nah, kalau yang solid, ini misalnya ini user ya, ini kalau saya klik, ya ini FA des solid atau FAS. Itu untuk kategori font awesome yang solid. Jadi sekali lagi untuk mengenai font awesome ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ke-34 ya, mengenai belajar CSS untuk pemula. Sekali lagi ini tidak akan saya bahas lebih detail lagi di sini. Kita akan fokus ke latihan kita. Ini saya close ya. Ini box ketiga, 4, dan 5. Oke, Twitter juga brand. Ini saya ganti S-nya jadi B. Font awesome brand. Instagram juga ya, ini brand. Jadi tidak menggunakan kategori kelas font awesome solid. Tapi font awesome brand. Ya, fab. TikTok juga. Fast kita ganti fab. Image itu solid. Font awesome solid. Icon fast juga. Kita lihat hasil di browser. Saya refresh. Nah, ikonnya semua sudah terbaca ya. Selanjutnya kita akan berikan style. Tinggal di sini, di style 35.css. Ini ada, sudah ada fast ya. Tinggal kita gabung di sini. Koma, titik, fab. Jadi ini kita baca kelas fast dan kelas fab ya, berikan properti CSS yang sama. Sekarang kita lihat hasil di browser, ini saya refresh. Nah, ya selanjutnya teman-teman bisa ganti teks ini ya. Disesuaikan di sana.
icon yang digunakan. Oke, saya refresh lagi. Oke. Nah, selanjutnya, jika kita lihat contoh latihan yang akan kita buat, ya, jika kita perhatikan di bagian icon dan teksnya, itu ada jarak ya. Ini bisa kita berikan style CSS untuk teksnya ya. Kembali ke Visual Studio Code-nya, di style 35.css, untuk teksnya itu menggunakan nama kelas text icon ya. Nih, titik, ya, text icon. Tinggal kita kasih properti margin di sini ya. Margin top 20 pixel. Ya. Ini saya coba 20 pixel ya. Teman-teman bisa atur nih di properti margin top ini berapa. Ini saya refresh kembali web browsernya. Nah, sekarang sudah ada jarak antara icon dengan teksnya. Nah, selanjutnya, jika kita perhatikan di sini ya, untuk kotaknya, ketika di hover, nah ini ada warna background. Itu untuk si kotaknya. Ini bisa kita hover di sini, kita bisa berikan properti CSS. Ketika box ini di hover, maka ada warna backgroundnya. Ya. Nama kelasnya adalah box icon. Titik 2 hover. Ya, jadi sekali lagi kenapa box icon? Karena yang akan kita hover itu adalah box-nya ya, kotaknya. Bukan icon font away sum atau teksnya. Ya, ketika dia di hover, maka warna background dari si kotak ini berubah jadi warna gold. Oke, kembali ke web browsernya. Ini saya refresh. Ini kelihatan tidak ada perubahan apapun ya, tapi coba kalau saya letakkan kursor mouse-nya di atas box ini ya. Nah, sudah ada warna background color-nya ketika dia di hover. Oke. Terakhir, jika kita lihat contoh latihan yang akan kita buat ini ya, tadi kita akan buat 2 baris ya, 6 di atas dan 6 di bawah. Jika kita ingin jadikan 2 baris, ya ini kan 1 baris ya, tinggal di sini, di kontainernya. Di sini kita sudah punya display flex. Tinggal kita tambahkan properti di sini. Nama propertinya adalah flex wrap. Ya. Nilainya adalah wrap. Jadi ketika kontainernya dengan lebar 800 pixel tidak bisa menampung semua elemen yang di dalam, ya, box icon dengan lebar 100 pixel dengan jumlah 12, maka otomatis dia akan membentuk baris baru. Oke, coba kita lihat asing di browser. Saya refresh. Nah, jadi sekali lagi, mengenai properti display, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ke-32 mengenai CSS Flexbox. Baik, saya rasa cukup untuk latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.